السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat iman, Islam dan hidayah. Tiga nikmat yang sering dilupakan oleh sebagian manusia. Nabi SAW mengatakan yang maknanya ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yakni as-siha wal farah, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Dan kita semua Allah telah berikan nikmat itu. Silahkan kita berjalan tamasya ke tempat tamasya yang indah. Tapi coba sekali-sekali kita tamasya ke rumah sakit. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang terbaring itu, dengan infus, dengan selang, dengan jarum yang banyak berada di tubuhnya itu. Kita akan dapat merasakan betapa nikmat sehat itu sangat besar. Bahkan orang yang memiliki kekayaan sebanyak langit dan bumi, dia akan menebusnya dengan nikmat yang namanya sehat itu. Dan kita juga telah diberikan nikmat waktu luang. Betapa banyak manusia menyesali waktu luang yang mereka lewatkan begitu saja, berlalu umur yang mereka diberikan oleh Allah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tidak terasa, tapi mereka menyesalinya. Kenapa mereka tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri mereka? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dengan bersumpah dengan waktu-waktu. Allah menyebutkannya di banyak tempat di dalam Al-Qur'an itu, ayahanda dan ibunda. Wadduha wal fajri wal ashri, demi waktu pagi, demi waktu fajar, demi waktu asar, demi masa, dan seterusnya dan lain sebagainya, yang intinya adalah mengingatkan kita akan waktu. Orang Arab mengatakan al-waqtu kas-saif, waktu itu adalah pedang yang kalau kita tidak mampu memanfaatkannya, kita akan ditebasnya. Orang barat mengatakan
time. Saya kok udah jago bahasa Inggris soalnya. Kalau tidak salah tulisannya time is money. Time is money dah. Wah, lama iko caknya kok ceramah kok dikasih kue. Time is money, time is money. Waktu itu adalah, tapi bagi kita seorang muslim, waktu itu harusnya adalah ibadah. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahku, bukan menyekutukanku. Lihat manusia-manusia luar itu, mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Akal mereka sudah tertutup. Akal mereka tertutup. Kita ini muslim, bertauhid, akal kita cerdas. Afala taqilun, afala yatafakkarun. Apa kamu tidak berakal? Apa kamu tidak memikirkan? Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, membantah, berhujjah dengan kepada Namrus dan para pengikutnya. Di saat beliau menggantungkan kapak di leher berhala yang paling besar, lalu dia menyangkalnya. Kami lihat yang masuk ke sini Ibrahim, kau yang menghancurkan. Kata Ibrahim, tidak. Yang menghancurkannya ini berhala yang besar ini, itu kan ada kampak di ini. Lalu mereka berkata, lah itu kan patung Ibrahim, tidak bisa dia berbuat itu. Kau ini gila Ibrahim, majnun. Masya Allah, Ibrahim jago debat. Allah yang memberikan wahyu. Kata Ibrahim, mana yang lebih gila, saya atau Anda? Saya mengatakan dia yang memotong, menghancurkan. Kata Anda gila saya, karena dia tidak bisa berbuat. Lalu kenapa Anda setiap hari, pagi, siang, sore, malam, kalian menyembah dia, minta pertolongan dengan dia, padahal kata kalian dia membela dirinya saja tidak bisa. Fabuhital ladzi kafar, terdiamlah orang-orang kafir. Subhanallah, Allah telah berikan kepada kita 3 nikmat itu, ayahanda, ibunda, saudara dan saudariku sekalian. Nikmat sehat, waktu luang dan hidayah. Wajib kita bersyukur atas semua ini. Jamaah rahimakumullah, hari ini adalah tanggal 15 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Bulan yang kita kenal dengan bulan Maulid atau Maulud, ya. Bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tema saya pada pagi ini adalah iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya baca di kitab-kitab Sirah Nabawiyah dan penjelasan para ulama, para ulama sepakat, yakni Nabi SAW itu lahir hari Senin, karena ada hadis diriwayatkan oleh Muslim bahwa beliau berkata, beliau berpuasa di hari Senin karena pada hari itu beliau dilahirkan dan beliau diangkat menjadi Rasul. Ini setegas-tegas dalil bahwa beliau lahir hari Senin. Akan tetapi beliau, para ulama itu berbeda pendapat
tanggal berapa tepatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, sebagaimana yang disebutkan oleh Syarah Ibnu Hisam, satu kitab tentang sejarah Nabi yang sangat tua. Dan pendapat ini yang masyhur yang sampai kepada kita, yakni beliau lahir 12 Rabiul Awal. Tahunnya itu dikenal dengan tahun gajah, peristiwa gajah. Walaupun ulama berbeda lagi kapan tepatnya itu. Kalau Masehinya itu 571 Masehi. Beliau bernama Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan ini salah satu anak dari Ismail alaihissalam, dan Ismail itu adalah anak Khalilullah, yakni Ibrahim alaihissalam. Jadi garis nasab beliau itu dari Ibrahim, dari sebelah pihak Ismail. Beliau berjuluk Abul Qasim. Kalau dalam kita itu kunyah. Jadi kita tuh boleh tuh sunnah berkunyah itu. Seperti saya Abu Torik. Nah, itu biasanya nama itu diambil dari anak tertua, atau juga dari julukan yang orang berikan. Ada sahabat Nabi SAW diberi gelar oleh Nabi Abu Hurairah. Itu kunyahnya, itu julukan dia, bapak kucing, karena dia suka sama kucing. Ayahanda juga boleh itu. Tapi kita orang Indonesia ini, ayahanda, itu sudah biasa juga itu. Cuman nggak tahu aja namanya kunyah itu. Saya kecil dulu, papa kayak mama saya itu jarang orang tahu namanya. Yang lebih dikenal nama anaknya. Siapa itu? Bapak Amri. Nama saya kan Amri. Kalau nama panggung nama mimbar saya itu Amri Al-Jambi. Kalau ada ulama kita namanya Imam An-Nawawi. Itu. Ada Al-Bukhari. Al-Bukhari itu nama asalnya itu, nama dia tuh bukan itu. Asy-Syafi'i dan seterusnya. Nanti pembahasan itu beda ya. Jadi kita udah biasa dulu tuh Bapak Amri, Ma Amri. Itu kunyah kalau dalam Islam. Nah, Nabi SAW itu namanya Abul Qasim. Tapi ada sebuah hadis itu, Nabi SAW melarang orang berkunyah dengan kunyah beliau. Jangan kalian berkunyah dengan kunyahku, yakni Abul Qasim. Dan ulama berbeda, sebagiannya berpendapat itu larangan mutlak sampai nanti kiamat. Sebagiannya menjelaskan bahwa larangan itu nggak boleh memakai kunyah itu selama beliau masih hidup. Kalau sudah beliau wafat maka boleh. Saya lebih cenderung ke pendapat ini. Ya. Jadi nasab beliau itu jelas. Kemarin kalau nggak salah ada di luar sana di media sosial itu ribut-ribut masalah nasab. Nasab satu kelompok ya kan, yang menyandarkan kepada garis-garis keturunan Nabi SAW. Nah itu sebenarnya bisa diperiksa, itu ada ilmunya itu. Semuanya bisa diperiksa. Ya. Dan Nabi SAW itu jelas. Tadi kita sudah menyebutkannya itu. Bin ini. Kita jangankan ilmunya, kita sendiri
jangankan ngamalin, ilmunya aja nggak ada. Coba saya tanya sama ayahanda, nasab ayahanda sampai ke siapa? Kalau saya cuman hafal, saya ini ya, Amri bin Zainal bin Jayo bin Semin. Jadi cuman sampai ke buyut saya. Saya pernah coba cek nasab saya itu. Dari pihak papa saya ada yang, dari pihak mama saya ada tuh yang mencatat nasab tuh. Ibu saya itu orang Komering. Akas saya tuh ada. Akas saya ada mencatat. Besar bukunya itu. Sudah banyak ini. Ayahanda ada nggak yang hafal sampai kepada buyut? Kando Faisal? Sampai ke siapa? Kami si Datuk cuma enggak. Buyut juga. Nah, di atas buyut lah jarang itu. Betul nggak ya Anda? Iya. Karena kita hilang. Beda dengan orang Arab. Orang Arab itu mereka sangat itu. Makanya Nabi itu dikenal Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muthalib. Kita kadang nama datuk aja. Nama datuk kau siapa? Tidak tahu. La ilaha illallah. Makanya budaya silaturahmi, silaturahim itu yang biasa kita, itu kan menumbuhkan itu, menyambung itu. Silaturahim itu kan mana sila, hubungan, rohim itu perut. Jadi dari mana kita keluar? Oh anak si Anu, oh pasti kedulur aku kau nih. Oh, tapi itu hilang di kita. Itu saya bilang tadi, jangankan ke atas-atas. Saya aja cuma sampai kakek buyut tadi itu, Amri bin Zainal bin Jayo bin Semin. Di atas itu nggak tahu. Tapi Rasulullah itu Allah jaga itu untuk menunjukkan kebenaran beliau. Dan beliau diutus itu kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Di hadis wa ma rahmatan likafatan linnas, kami utus kamu menjadi rahmat untuk semua manusia. Jadi Nabi itu diutus bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh bangsa, Eropa, Amerika, Asia, Australia, semuanya. Untuk seluruh dunia, bahkan alam, sampai alam jin. Beliau adalah Nabi yang paling istimewa ya. Tidak ada orang yang dicontoh seluruh aspek kehidupan dia seperti beliau. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ditiru semuanya, dari sejak beliau bangun tidur sampai tidur lagi, sampai cara tidurnya saja itu diikuti miliaran manusia sampai saat ini. Gak ada manusia yang diikuti seperti beliau. Pernah ada seorang sahabat berdiri di satu tempat, lalu ditanya sahabat, "Kenapa kau berdiri di sini?" Kata sahabat itu, "Aku pernah lihat Nabi berdiri di sini, aku ikuti beliau." Subhanallah. Sampai orang Yahudi aja tahu itu. Nabi kamu itu ngajarin segala sesuatu, hatal khira'ah, sampai cara buang air diajarin Nabi kamu. Dijawab oleh sahabat, diwakili oleh Salman, ajal betul. Orang Yahudi tahu Nabi ngajarin kita sampai cara buang air. Fa subhanallah, ya ibunda ya, kita ngikutin cara buang air Nabi.
masuk kaki kiri, keluar masuk a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, keluar ghufranaka Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawais. Itu ngikutin siapa? Nabi, sunnah. Ustadz, macam mana kalau saya masuk isi kaki dua-duanya loncek? Ya tidak apa-apa juga, mungkin sudah ada tahan lagi kan. Sunnah. Kalau nggak ada air, pakai batu 3 buah minimal. Lihat, itu ngikutin siapa? Nabi. Nggak ada manusia yang diikuti seperti itu. Kasih tahu sama saya, ada nggak manusia yang diikuti seperti Nabi? Ngapa sebagian kawan kita pakai komis, ya kan? Pakai apa? Sorban. Itu ngikut Nabi. Bejanggut. Nah, bejanggut ini lihat lagi niatnya itu, innamal a'malu binniyat. Kalau dia ngikut Nabi, dapat pahala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi kalau niatnya ngikuti Ahmad Dhani misalnya, tidak berpahala. Ikuti artis, ikuti. Beliau dicontoh dari kepala sampai kaki, dari A sampai Z, dari alif sampai ya, diikuti Nabi itu. Seluruh orang ikuti. Beliau buka pakai korma, ngikut pula gitu. Oh, subhanallah. Ayah anda lah buku ya? Ya bukan buku, itu dah sahur dah. Ikut beliau, subhanallah. Saya tanya tadi, siapa yang diikuti? Sampai saya pernah membaca sebuah literatur dan saya tertawa itu. Ada penggemar Karl Marx, tahu yang Karl Marx tahu ya? Karl Marx itu tokoh yang membawa paham Marxisme. Marxisme itu sebuah paham seperti komunis ya, kalau nggak salah ya. Karl Marx. Orang ini penggemar berat Karl Marx. Pemikirannya dipakainya ini. Foto sampai foto Karl Marx itu ada di apa? Di dinding kamarnya. Fans berat. Tapi ternyata dia nggak sanggup mengikuti Karl Marx. Apa itu? Karl Marx itu orangnya nggak doyan mandi. Tidak suka mandi. Saya tanya kepada dia, antum nggak suka mandi juga kayak Karl Marx? Oh tidak. Nah, berarti antum nggak ada ini. Lihat Nabi SAW, semua orang ngikutin beliau. Ya. Jadi sudah kita katakan bahwa beliau diutus untuk seluruh manusia. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang ini ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku dianugerahi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada rasul-rasul sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Jadi ini tidak diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang memusuhi Nabi, mau memerangi Nabi, itu jarak sebulan perjalanan, itu mereka sudah diinggapi rasa takut. Kalau kita berjalan sebulan kan jauh itu. Nah itu mereka udah takut. Allah yang memberikan. Ini keistimewaan Nabi SAW. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Ya, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat solat dan bersuci, yakni bertayammum. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu solat, maka hendaklah ia solat. Ini perbedaan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita dengan Nabi yang sebelumnya.
Kalau Nabi, umat Nabi sebelumnya, kalau mereka mau sholat harus ke tempat sholat, ke masjid. Kalau kita tidak. Semua bumi ini boleh jadi tempat sholat, kecuali WC, kamar mandi, hammam, dan kuburan. Selain itu boleh. Maka kita lihat di negeri-negeri kafir yang jarang atau bahkan sangat-sangat sedikit masjid, kaum muslimin masuk waktu sholat, mereka sholat di mana? Di pinggir jalan itu sholat mereka, masuk waktu sholat. Ini menjalankan perintah Nabi. Kalau kita kan alhamdulillah, jangan pula sholat di pinggir jalan kan. Kenapa? Karena banyak, dari masjid, musola, surau, langgar, apa lagi, menasah, tiap-tiap daerah ada kan namu itu tuh. Kita melipir kalau anak sekarang bilang masuk sholat. Dan syariat tayamum, kalau nggak ada air itu istimewaan kita itu. Nggak ada alasan untuk orang nggak sholat. Tidaknya air Ustadz, lah kan bisa tayamum dengan debu. Ya. Wa uhillat liyal ghanamu walam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada nabi pun sebelumku. Jadi dulu kalau perang, umat-umat Nabi seperti Nabi Musa dengan Bani Israilnya, kalau perang menang nggak boleh ngambil ghanimah. Nah, perbedaan Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya, kaumnya itu kalau perang dapat ghanimah. Dulu waktu zaman perang dapat harta rampasan, ya, dan seterusnya itu. Kemudian yang keempat, wa u'titus syafa'ata, aku diberikan kekuasaan memberi syafaat dengan izin Allah. Dan yang terakhir, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'istu ila an-nasi ammatan. Nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, sedang aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi kita meyakini bahwa Nabi SAW itu diutus untuk semua manusia. Kemudian beriman kepada Nabi SAW itu ayahanda ibunda, yakni wajib kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu Rasul penutup. Rasul penutup. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya setelah manusia melakukan kesyirikan. Di zaman Nabi Adam belum ada kesyirikan. Lalu setelah iblis menggoda beserta bala tentaranya, mulai ada di turunan keberapa terjadi kesyirikan. Allah mengutus Idris, Nuh, dan seterusnya untuk mengingatkan manusia. Sampai dalam beberapa riwayat dikatakan sampai jumlah nabi itu, kata Nabi SAW dalam satu riwayat hadis itu, 24.000 nabi. 24.000. Sedangkan Rasul itu tidak hadir. 300 dalam ingatan saya 315 atau 317. Kurang lebih seperti itulah. Rasul Nabi 24.000, Rasul 305 atau 317. Apa beda Nabi dan Rasul? Salah satunya adalah kalau Nabi itu dia tidak membawa syariat yang baru. Dia hanya meneruskan syariat Nabi sebelumnya. Sedangkan Rasul dia merubah atau membawa syariat yang baru, berbeda dengan
syariat Nabi sebelumnya atau Rasul sebelumnya. Itu perbedaannya. Kita kembali ke tadi bahwa Nabi SAW itu diutus sebagai Nabi terakhir. Nah, ini wajib kita meyakininya. Dan Allah langsung menyebutkannya, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Kata Allah, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Allah mengatakan, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ini ayat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab turun ayat. Ini ada sebuah kisah. Jadi kebiasaan orang Arab zaman itu, ayahanda, itu biasa menyandarkan namanya, menisbatkan namanya itu ke bapaknya, sampai bapak angkatnya. Jadi kalau zaman dulu orang ngangkat anak, anaknya tuh dinisbatkan ke dia. Anaknya itu dinisbatkan ke dia. Nah, Nabi juga punya anak angkat, namanya Zaid. Pernah tahu ada sahabat namanya Zaid bin Harithah? Itu anak angkat Nabi. Nah, oleh Nabi namanya itu dijadikan Zaid bin Muhammad. Maka Allah melarang sejak ayat ini turun. Muhammad itu sekali-kali bukan bapaknya Zaid. Nah, sejak itu dirubah. Sampailah pada saat itu ada larangan menikahi bekas istri anak angkat. Akhirnya Nabi kan menikahi itu mantan istrinya Zaid itu. Nabi sebenarnya enggak ini, tapi ini perintah Allah. Ini pelajaran bagi kita ini. Saya sering ditanya itu. Banyak di antara kita yang ngangkat anak, betul? Betul? Lalu anaknya itu disandarkan kepada dia. Boleh enggak? Boleh enggak ibunda? Enggak boleh. Saya ini Amri, ngangkat anak, kasih nama Abdullah, lalu saya Abdullah bin Amri. Enggak ada. Apalagi perempuan. Saya ngangkat anak perempuan namanya Fatimah. Saya jadi Fatimah bin. Lalu saya pula yang nikahinnya, enggak boleh. Tetaplah kita ini, kalau kita tahu nama orang tuanya, tetap pakai nama anak. Nama anak itu sandarkan ke bapaknya. Saya pernah tanya gitu ke kawan-kawan di KUA itu, bagaimana ini ngurus ini? Bisa itu. Ini kan ada tuh di kakak ya, Anda ya. Anak siapa? Tetap cantumkan nama. Jangan, salah satu dosa itu adalah menasabkan seseorang kepada orang lain. Enggak boleh. Karena kita nanti di akhirat dipanggil dengan nama kita dan dengan nama bapak kita. Maka enggak boleh nyandarin ke orang lain yang enggak ada garis bapaknya. Bin itu, kalau laki-laki, binti itu sandarkan kepada memang bapaknya nian gitu. Nah, Ustadz, bagaimana kalau anak itu tidak tahu nama? Iya kan? Ini kan banyak cabang fikihnya ini. Ustadz sini udah belajar fikih, ngajarin fikih ini. Bagaimana itu? Bapaknya tidak tahu lahir aja. Nah, ini kan ada dua nih. Yang pertama, memang dia tahu-tahu besar aja. Saya pernah juga saya ini besar di ini, Ustaz, di panti asuhan, tidak tahu bapak saya siapa. Ya sudah, bin Fulan. Namanya Muhammad bin Fulan, udah nggak tahu. Yang kedua, macam mana orang yang hamil di luar nikah? Ini kan ada bab lain tuh. Pasti sudah ada Ustaz ngajar di situ. Boleh tidak disandarkan ke bapaknya? Boleh nggak? Nggak boleh. Sandarkan siapa? Ke emaknya, sama seperti Nabi Isa. Isa bin Maryam, kan tidak ada bapaknya.
Nah, ini harus tahu kita. Kan banyak tuh sekarang tuh wanita yang lahir anaknya tanpa nauzubillah min zalim. Nanti keluar lagi dari situ cabangnya itu, rentetannya itu. Dia nggak boleh dapat waris. Banyak itu, subhanallah. Nah, itu bab lain lah ya. Bab ilmu waris. Nah, itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah terjadi. Dan ini ayat Al-Ahzab ayat 40 ini itu menjelaskan tentang itu. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi kata Allah. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau di dalam sebuah hadis